Nah, setelah mengatakan hal itu, Bu Sulastri pun meninggal dunia, Wak. Nah, sesaat setelah Bu Sulastri ini tewas, Wak, tiba-tiba Kumala muncul nih sama bawa pisau. Dengan sangat beringas, Kumala pun berlari dan menyerang Pak Sujiman. Pada saat itu Pak Sujiman terluka, Wak, tapi untungnya dia berhasil tuh lompat kabur lewat jendela. Pak Sujiman pun langsung lari mencari pertolongan dengan memukul-mukul kentongan untuk membangunkan warga. Nah, ketika warga sudah datang dan melihat Pak Sujiman sudah terluka ini, Wak, mereka pikir Pak Sujiman ini lagi dirampok. Mereka pun langsunglah berbondong-bondong ke rumahnya Pak Sujiman untuk memeriksa keadaan di sana tuh. Nah, sesampainya di sana warga melihat kondisi rumah sudah sangat berantakan, Wak. Dan selain itu mereka juga melihat ada jasadnya Pak Sukir sama Bu Sulastri di sana kan. Tapi anehnya warga tidak menemukan Kumala. Nah, di situ warga menduga Kumala jangan-jangan diculik sama perampok tadi tuh gitu. Sampai di sini, Wak, Pak Sujiman tuh belum bilang tuh kalau misalnya yang menyerang dia malah si Kumala. Itulah kenapa warga mikirnya dia ini dirampok dan si Kumalanya diculik gitu kan. Nah, karena Kumala nggak ada, Pak Sujiman bilang, "Pak, Bu, tolong bantu cari anak saya. Tapi hati-hati sama Kumala ya," kata gitu. Nah, mendengar ucapan Pak Sujiman, warga nggak curiga apa-apa, Wak, dan mereka pun terus melakukan pencarian. Tapi setelah menyisir seluruh penjuru desa, Kumala ini tetap juga nggak ketemu. Yang ada warga desa ini malah dibuat kaget karena mereka menemukan Pak Sujiman yang malah terkapar di kebun jagungnya sendiri dengan kedua matanya tertancap sama kayu. Mati Pak Sujiman, Wak. Dan berhari-hari setelah kematian Pak Sujiman, bahkan sampai hari ini Kumala belum juga ditemukan. Nah, di titik itu, Wak, warga ini masih mengira kalau mungkin Kumala ini diculik dan semua keluarganya ini meninggal karena dihabisi sama perampok gitu kan. Sampai pada suatu hari Mbok Sum ART di rumahnya si Kumala itu akhirnya buka suara lah tentang kejadian sebenarnya yang menimpa keluarganya Kumala. Wak, ini Mbok Sum yang cerita. Jadi Mbok Sum ini ternyata mengetahui tentang rahasia yang selama ini disimpan sama Bu Sulastri. Yaitu apa? Tentang ritual yang pernah Bu Sulastri lakukan untuk mendapatkan anak. Melalui ritual itu Bu Sulastri ini akan melahirkan anak kembar yang salah satunya berasal dari bangsa jin rupanya, Wak. Dia ini adalah anak dari iblis yang udah membantu Bu Sulastri ini agar bisa punya keturunan. Nah, anak yang buruk rupa itulah, Wak, anak si iblis itu. Nah, seharusnya Bu Sulastri ini merawat kedua anak kembar itu dengan baik. Barulah nanti ketika mereka berusia 10 tahun, si anak iblis ini akan pergi dan keluarganya Bu Sulastri ini dapat hidup bahagia. Harusnya kayak gitu. Tapi sayangnya, Wak, Pak Sujiman yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini kan malah membuat kesalahan fatal di sini kan. Dengan apa? Dengan menghabisi bayi yang buruk rupa tadi pas baru lahir itu. Nah, karena si anak iblis ini udah nggak punya raga lagi, akhirnya pada saat si Kumala berusia 10 tahun, Wak, dia ini datang lagi buat ngambil raganya si Kumala. Nah, orang-orang percaya, Wak, bahwa nama Sumala yang dulu sering disebut-sebut oleh Kumala itu tidak lain adalah nama dari sosok kembarannya ini.